buktikan mana ahlinya, gitu kan? Banyak. Mereka mempermasalahkan siapa pelapor utama. Kan bukan dokter yang melapor. Loh, buktinya laporan itu diterima oleh polisi. Ya intinya kayak gitulah. Itu semua bisa bisa kita jawab. Kalau aku ditantang itu ya, kalau ada yang nantang aku nih, ayo aku akan jawab. Bukan pakai kata Dedi ya, tapi kata undang-undang. Nah, aku nggak mau ngedukasi orang, aku nggak mau menyesatkan orang. Kayak mereka lakukan, mereka itu menyesatkan opini, tapi seolah itu kebenaran. Nanti yang lain akan bilang tuh, wah itu betul tuh, saya setuju. Padahal itu cuma pendapat. Kalau Gugatan DRL terhadap statusnya sebagai tersangka aja udah kalah di Prapid. Gimana dia mau lolos? Nggak bisa. Berarti kan tinggal menunggu semua berkas P21 untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti di hadapan dia adalah sidang umum. Pembuktian kesalahan-kesalahan dia yang lebih kuat dibanding Prapid untuk ditetapkan berapa masa tahanan dia itu sidang umum nanti. Nggak mungkin lolos di sidang umum. Justru karena ada doktif lah kita tahu ada dokter yang jualan skincare ternyata nipu. Karena doktif kita jadi tahu BPOM itu seperti apa. Apa aja produk yang dirilis BPOM, apa situsnya, apa akun-akunnya. Kita jadi follow. Kita jadi banyak edukasi. Gara-gara ada doktif muncul. Gara-gara doktif muncul, orang jadi lebih berhati-hati dalam membeli skincare, apalagi yang jualnya flexing-flexing dengan menawarkan 1000 alasan bisa memutihkan dan lain-lain. Itu padahal dalam ketentuan BPOM tidak boleh menyebutkan bahwa ini bisa memutihkan kulit, nggak boleh kecuali mencerahkan. Itu masuk akal. Tidak ada bahan yang bisa memutihkan kecuali suntik putih. Itu medis. Itu Suntik putih perawatan pun kulit. nggak, jangan bilang Bang, suntik putih juga nggak bisa semuanya, tergantung lihat dia punya pigmen. Dia tidak Iya betul, semuanya. betul. Itu kan harus pengawasan dokter. Nggak bisa. Dia pun mencerahkan juga, dia bukan putih ya. Namanya putih itu kan kita tahu putih tuh Kak. Putih itu bagaimana ya? Bisa membayangkan putih itu seperti apa kan? Nah, jadi Iya, memang hanya mencerahkan gitu. Yang mencerahkan, selamatnya itu kita memang edukasi itu harus mencerahkan. Aku mencerahkan, juga melembutkan kan gitu, menghaluskan iya, kulit kan gitu. memuluskan. Aku juga pernah kerja di skincare dan aku tidak pernah bilang ke pasienku bahwa saya ini pemutihkan, enggak. Walaupun kandungannya kita tahu memang dia itu untuk mencerahkan, tapi kita bilang untuk mencerahkan. Jadi bukan Betul. memutihkan. Itu. Dan ingat, cantik itu nggak harus putih, bener nggak kak? Betul. Kulit bersih, Ganteng, lembab, betul. cukup. Walaupun kulitnya hitam tapi Ganteng, memang cantik nggak bersih. harus putih. Iya. Walaupun hitam kulitnya tapi dia bersih. Dia memang ya bersih, lembab kulitnya, hidrasinya cukup. Ya udah, pasti bagus kulitnya. Iya, betul. jadi gini, Ya udah sama sudah aja. burungnya. Halo, halo, dengar nggak suaraku? Dengar-dengar. Dengar. Halo? Jadi Bang Lawyer Willy pun juga sama. Bang Lawyer Willy, beberapa kali aku uji, dia bilang dokter itu harus kalau mempidanakan dokter wajib diperiksa oleh majelis disiplin profesi, lalu
penanganannya juga kalau pidana itu harus bagian khusus. Nggak bisa seperti yang sekarang ini ditangani oleh bagian yang nggak sesuai dengan peraturan yang ada. Karena ini seorang dokter. Jadi ketika aku tanya pasalnya, masuk. Ketika aku bertanya mana aturan hukumnya, larangannya, dibaca dia sih. Dia bilang tenaga medis. Aku belum dengar secara utuh, dia hanya baru bilang sampai tenaga medis saja. Itu aku udah tahu, dan itu sudah pasti. Artinya gini, ketika dia sedang melakukan profesinya sebagai tenaga medis, terjadi di situ kesalahan yang berakibat kepada pidana. Contoh kayak malpraktek, ya. Kan dia sedang bekerja tuh sebagai sesuai profesinya seorang tenaga medis kan. Ada kesalahan kan? Nah, ketika dia sedang bekerja gitu ya, melayani pasien lah lebih tepatnya, pasien. Korbannya ya pasien pasti. Nama korbannya pasien, nama korbannya bukan konsumen. Ya, karena kan ini terkait tenaga medis, pelayanan kesehatan ya. Nah, baru di situ diperiksa dulu, sama kayak polisi lah guys. Polisi yang kemarin nabrak orang demo tuh sampai meninggal ya. Ingat kalian kan? Iya. Ya. Itu sidang profesi dulu. Ingat ya? Itu kan dia bekerja, Iya. sedang bekerja atau tidak tuh polisi tuh? Sedang bertugas, sedang pakai seragam. Nah, dia sedang kerja bos. Makanya disidang dulu profesi. Ternyata dipecat. Nah, baru pidananya jalan bos. Itu kan? Itu contohnya simpel itu. Nah, sama dokter juga ketika itu. Jadi Bang Willy itu juga sama. Salah juga. Apa namanya? Padahal tafsirnya udah jelas ya. Itu sesuatu teks kalimat atau apa ya istilahnya, atau bahasa hukum yang ada di dalam suatu peraturan itu sebenarnya tidak boleh ditafsirkan berbeda. Dia hanya satu tafsir. Ya, karena hukum itu sifatnya, peraturan itu sifatnya kepastian. Dengan kalau ada sampai ada perbedaan tafsir, berarti kan peraturan itu tidak menciptakan kepastian. Nggak mungkin orang bikin, ya makanya tafsirnya harus berapa teman-teman? Tafsirnya harus berapa banyak? Tafsirnya cuma harus satu. Coba. Oke. Hanya boleh satu Benar. tafsir. Nah sekarang kita bertanya, kenapa kok bisa ada tafsir yang berbeda, Ded? Kenapa kok tafsirnya beda, Willy tafsirnya beda? Ya aku terus terang aja, yang pasti tafsirnya ya memang yang aku yang betul. Itu hanya terkait tentang dia bekerja sebagai tenaga medis tuh, bahasa hukumnya di situ tuh penjelas. Cuma ada orang yang berupaya menyesatkan dengan membelokkan tafsir. Nah, di dalam konsepnya, aku sebut ya konsepnya ini, kalian boleh ketik di Google. Nama konsepnya adalah konsep kepastian makna yang mutlak. Itu nama konsepnya, terkait tentang kalau kalian ingin membahas tentang teks, kalimat, atau ketetapan hukum yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan itu dibuat berdasarkan konsep kepastian makna yang mutlak. Ya, artinya ya satu makna aja, nggak boleh ditafsirkan berbeda. Ya, karena kalau orang udah capek-capek bikin hukum, lalu ternyata di lapangan ditafsirkan suka-suka hati, apa yang terjadi? Aku tanya sama kalian. Bisa terjadi Apa yang terjadi? Bisa kacau. Chaos. Yang terjadi chaos. Itu contohnya. Paham ya teman-teman ya, kita berbagi ya. Tuh, jadi kalau misalnya aku menafsirkan begini, si Willy masih begini, tapi aku pastikan aku tidak menafsirkan menambah atau mengurangi. Memang maknanya ya itu. Cuma boleh Bang Willy dibelokkan. Gitu loh. Ini kemarin ada juga kejadian sama aku. Gitu juga kemarin. Nantilah ini dulu aku jelasin dulu ya. Apa namanya? Sengaja dibelokkan. Dan itu harus ditolak. Upaya untuk membelokkan makna itu
itu harus ditolak. Itu memang aturannya begitu. Nah, kemarin juga dia melakukan upaya itu membelokkan hukum lagi. Jadi barangnya sudah Dedi, menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal empat terkait tentang kewajiban konsumen, Putus Bang Dedi. Hilang-hilang sinyal Bang. seorang konsumen diwajibkan membaca, meneliti. Hah? Dengar nggak suaraku sih? Hilang-hilang Bang. Halo? Putus-putus. Hilang timbul Bang. Ya, dari mana? Oh, ya itulah memang sinyalnya jelek. Makanya aku nanti malam aja kali ya. Mami Abed nanti malam aja aku lanjut lagi. Aku lagi di apa? Pergunungan berbukit-bukit. Lagi apa namanya? Lagi mau ngirim rudal ke Israel. Lagi merakit rudal. Kirim ke Bude Yayu. Udah Yayu hilang. Mami juga nggak ada suaranya tuh. Oke, aku nyimak aja ya. Nanti malam aja. Iya. Daripada Ngapain, sinyalnya Bang? putus-putus nggak Ngapain, jelas Bang? penjelasannya. Iya, gimana? Jadi gimana kita mau lanjut apa kita mau luka dulu? Buka dulu aja istirahat, kasih tenaga untuk nanti malam. Oke. Yaudah ya semuanya ya. Dadah, bye-bye. Iya. Bye. Bye.